Hai anak-anak, kita berjumpa kembali dalam materi sistem gerak. Nah, kali ini kita sampai pada sistem gerak pada tumbuhan. Kalian masih semangat kan mengikuti penjelasan dari Ibu? Nah, mengapa kita penting mempelajari sistem gerak pada tumbuhan? Karena agar membantu kalian dalam memahami gerak tumbuhan di sekitarmu, sehingga mendorong kalian mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak pada tumbuhan. Nah, tumbuhan walaupun tidak mempunyai sistem saraf dan alat indera seperti pada hewan dan manusia, namun tidak berarti tumbuhan tidak peka terhadap rangsangan dari luar, ya. Nah, tumbuhan ini mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Proses ini disebut dengan iritabilitas, ya. Nah, tumbuhan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang berasal dari cahaya, gaya tarik bumi, air, sentuhan, zat kimia, dan lain-lain. Jadi gerak pada tumbuhan itu terbatas pada bagian tertentu dari tumbuhan. Misalnya gerak ujung tunas ke arah cahaya, gerak akar menembus tanah, gerak sulur membelit, dan lain-lain. Nah, gerak yang mendekati arah rangsangan disebut dengan gerak positif. Sedangkan gerak yang menjauhi arah rangsangan disebut dengan gerak negatif. Nah, kita lihat pengelompokan gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama gerak higroskopis, yang kedua gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak endonom atau autonom. Nah, mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan gerak higroskopis, esionom, dan endonom. Yang pertama adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air sel-selnya. Nah, Ibu berikan contoh di sini adalah tanaman lamtoro. Jadi buah lamtoro atau buah merak ataupun buah tanaman petai Cina, jika kadar air di dalam selnya mulai berkurang, maka buahnya akan pecah, ya, atau buahnya ini berkerut. Nah, lama-kelamaan buah ini akan pecah. Ini akibat dari berkurangnya atau menurunnya kadar air di dalam sel tanaman lamtoro. Nah, contoh yang lain adalah tanaman paku. Nah, di sini pecahnya sporangium atau membukanya sporangium akibat membukanya sel-sel anulus pada tanaman paku. Nah, itu adalah gerak higroskopis ya anak-anak. Kita lanjut ke gerak esionom. Nah, gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tanaman. Kita lihat pembagiannya. Gerak esionom dibedakan menjadi yang pertama ada gerak tropisme. Nah, gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Jadi yang menuju rangsangan itu disebut gerak positif, sedangkan yang menjauhi rangsangan disebut gerak negatif. Nah, berdasarkan macam rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 5. Ya, yang pertama ada gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Nah, kita lihat contohnya. Contoh dari gerak hidrotropisme adalah bertumbuhnya akar atau bergeraknya akar menuju sumber air.
Nah, itu salah satu contoh dari gerak hidrotropisme ya. Rangsangannya berupa air. Jadi akar tanaman akan bergerak menuju di mana tempat air di dalam tanah. Dia akan bergerak atau tumbuh menuju sumber air. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gaya tarik bumi, ya, gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Nah, contoh dari gerak geotropisme adalah tumbuhnya akar atau akar tanaman menuju pusat bumi atau tumbuhnya akar ke bawah ya. Ini disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan batangnya disebut dengan geotropisme negatif ya, karena menjauhi rangsangan. Sedangkan akarnya adalah geotropisme positif karena mendekati sumber rangsangan. Kemudian yang ketiga adalah gerak tigmotropisme atau haptotropi. Nah, gerak ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa persinggungan atau persentuhan dari tanaman atau sulur tanaman tersebut. Nah, kita contohkan adalah tanaman-tanaman yang mempunyai sulur ya. Nah, seperti tanaman yang mempunyai sulur misalnya ada melon, semangka, anggur, sirih dan lain-lain ya, masih banyak sekali macam-macam tanaman yang mempunyai sulur. Nah, jika sulurnya itu ada di dekat, misalnya ada kayu yang ditancapkan di sebelah tanaman tersebut, maka sulurnya akan melilit ke kayu tersebut atau kayu yang ada di sebelahnya, seperti pada gambar di sini. Nah, di sini di sebelah tanaman melon ada mungkin petani sudah mengetahui bahwa tanaman melon akan sulurnya itu akan melilit jika ditancapkan kayu seperti ini atau pada tanaman sirih. Nah, itu contoh dari gerak tigmotropisme karena rangsangan berupa persinggungan. Kemudian gerak tropisme selanjutnya adalah fototropisme atau heliotropisme. Gerak ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Nah, contohnya yaitu ini ada bunga matahari ya, dia akan bergerak menuju sumber cahaya matahari ya, dia akan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Begitu juga tanaman ini yang ada di dekat jendela, dia akan membelok atau membengkok ke arah cahaya matahari. Nah, itu contoh gerak fototropisme. Nah, gerak tropisme yang lain adalah kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Jadi kemo itu adalah zat kimia ya anak-anak ya. Nah, contohnya adalah jatuhnya kepala sari atau menuju kepala putik akibat rangsangan dari zat kimia yang berupa gula yang dikeluarkan oleh bakal buah ya, contohnya pada penyerbukan ya anak-anak ya. Jadi kepala sari akan bergerak menuju kepala putik karena di bakal buahnya itu dihasilkan zat kimia berupa zat gula ya yang dikeluarkan oleh bakal buah. Nah, contoh yang lain adalah gerak akar menuju unsur hara atau zat kimia atau mineral yang ada di dalam tanah. Jadi akar itu akan peka terhadap unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi akar itu akan bergerak menuju unsur hara atau zat kimia yang ada di dalam tanah. Nah, tadi sudah itu gerak tropisme. Sekarang bagian dari gerak esionom yang lain adalah gerak taksis.
Gerak taksis adalah gerak pindah tempat dari bagian atau menyeluruh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Nah, berdasarkan macam rangsangannya, gerak taksis ini dapat dibedakan menjadi gerak kemotaksis. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, kemo itu adalah zat kimia ya anak-anak ya. Nah, jadi sumber rangsangannya adalah berupa zat kimia. Namun di sini contohnya berbeda dengan yang tadi ya pada kemotropisme. Kalau kemotaksis ya ini adalah contohnya adalah gerak spermatozoid dari tanaman paku atau tanaman lumut ya menuju sel telur yang terdapat pada archegonium ya di sini pada archegonium karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium ya. Jadi zat gula itu adalah zat kimia anak-anak ya, atau protein itu adalah zat kimia. Jadi spermatozoid itu akan tertarik atau bergerak menuju sel telur akibat dari adanya zat gula yang dihasilkan oleh archegonium. Nah, itu adalah contoh dari kemotaksis. Contoh yang lain adalah gerak dari bakteri Angelman menuju pita kloroplas yang terkena cahaya karena menghasilkan oksigen akibat dari proses fotosintesis. Jadi jika kloroplas terkena cahaya matahari maka dia akan mengalami proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Jadi oksigen ini sebagai hasil dari fotosintesis akan disukai oleh bakteri Angelman ya anak-anak, sehingga bakteri Angelman bergerak menuju pita kloroplas untuk menunggu hasil dari proses fotosintesis berupa oksigen. Kemudian ada gerak fototaksis. Nah, gerak fototaksis yaitu gerak yang sumber rangsangannya berupa cahaya matahari. Nah, contohnya di sini adalah Euglena. Nah, ini adalah Euglena. Ini adalah ordo dari Protozoa ya anak-anak ya. Jadi Euglena ini termasuk divisio ganggang dan juga bisa dikatakan hewan. Karena kenapa dikatakan ganggang? Karena dia bisa berfotosintesis. Nah, kenapa dikatakan hewan? Karena dia kenapa digolongkan sebagai hewan? Karena dia bisa bergerak. Nah, ini alat geraknya berupa flagella ya anak-anak ya. Nah, ini dia akan bergerak jika ada sumber cahaya matahari supaya dia mampu melakukan proses fotosintesis. Jadi, jika ada cahaya matahari dia akan mendekati sumber rangsangan. Nah, itu anak-anak ya contoh dari fototaksis. Kemudian gerak esionom yang lain adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak nasti ini dapat dibedakan menjadi 5 macam ya anak-anak ya. Nah, yang pertama adalah seismonasti. Nah, seismonasti adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya berupa sentuhan atau getaran. Mungkin kalian pernah melihat tanaman putri malu seperti pada gambar ini. Nah, daun putri malu jika disentuh ya, maka dia akan mengatup atau menguncup. Dia akan mengatup atau menguncup pada bagian yang terkena sentuhan. Nah, itu contoh dari gerak seismonasti. Kemudian ada gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak rangsangan berupa suasana gelap. Nah, ini contohnya pada tanaman lamtoro lagi anak-anak ya, tapi beda.
Kalau ini daunnya, kalau tadi kan buahnya yang dipengaruhi oleh kadar air di dalam selnya. Sekarang adalah daunnya. Nah, daun lamtoro ataupun daun merak ataupun daun majemuk atau daun petai Cina itu akan menguncup atau tidur atau menutup di saat malam hari, ya, karena pengaruh dari suasana gelap. Nah, itu contoh dari gerak niktinasti. Kemudian ada gerak fotonasti. Nah, gerak fotonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya, ya, cahaya matahari. Nah, contohnya adalah bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini akan mekar di sore hari karena pengaruh cahaya matahari di sore hari, ya, sehingga disebut dengan bunga pukul 4. Mungkin kalian juga sering melihat tanaman seperti ini, ya, yang bahasa Latinnya disebut Mirabilis jalapa. Nah, kemudian ada gerak termonasti. Nah, gerak termonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Gerak ini dipengaruhi atau mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhu udara di musim semi terasa lebih hangat, sehingga merangsang tanaman atau bunga tulip untuk mekar atau kembang. Nah, bunga tulip ini adanya di Belanda, ya anak-anak, ya. Di Indonesia mungkin tidak cocok dengan suhunya sehingga tidak bagus kalau ditanam di Indonesia, karena bunga tulip ini tumbuh atau mekar dia akan bagus tumbuhnya itu pada suhu yang diinginkan atau yang sesuai dengan tanaman bunga tulip. Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang gerak yang lain adalah gerak haptonasti. Gerak haptonasti adalah gerak pada tumbuhan insektivora karena sentuhan dari serangga. Jadi tanaman insektivora ini menghasilkan nektar manis dan berbau sedap sehingga menarik serangga untuk hinggap di bunga tersebut. Nah, jika sudah hinggap di sana, maka serangga ini tidak akan bisa terbang lagi, ya, akan ditangkap oleh tumbuhan insektivora. Nah, ini disebut dengan haptonasti. Kemudian ada gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks adalah gerak tanaman yang atau gerak bagian tanaman yang dipengaruhi oleh lebih dari satu macam rangsangan. Nah, contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata pada daun, ya. Nah, daun tanaman itu memiliki stomata yang ada di bagian bawah helai daun. Nah, menutup dan membukanya stomata ini dipengaruhi oleh rangsangan berupa air, cahaya, suhu, dan zat kimia, sehingga gerak membuka dan menutupnya stomata ini disebut dengan nasti kompleks karena rangsangannya lebih dari satu macam rangsangan. Kemudian yang terakhir, pembagian dari gerak pada tumbuhan adalah gerak endonom atau gerak autonom. Nah, gerak endonom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya adalah gerak mengalirnya sitoplasma dalam sel. Nah, di dalam sel itu kan ada bagian-bagian dari sel, ya, ada salah satunya ada sitoplasma. Kemudian gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Dan yang terakhir adalah gerak yang diperlihatkan tumbuhan ketika tumbuh, ya, seperti tumbuhnya akar,
tumbuhnya batang, tumbuhnya daun, dan tumbuhnya bunga. Maaf, ini salah ketik ya anak-anak ya, ini maksudnya adalah daun. Nah, itu anak-anak materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Nah, setelah mempelajari atau mendengarkan atau menyimak materi yang Ibu jelaskan tadi, maka pertanyaan yang harus kalian jawab adalah yang pertama, faktor apakah yang mempengaruhi mekar dan menguncupnya bunga tulip, dan disebut gerak apakah itu ya. Kemudian yang kedua, gerak mengalirnya sitoplasma di dalam sel termasuk gerak apa? Yang ketiga, keberadaan batang di sebelah tumbuhan sirih menyebabkan tumbuhan sirih membentuk sulur dan merambat ke atas. Gerak ini disebut gerak apa? Yang keempat, tumbuhan mempunyai kepekaan untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Proses ini disebut proses apa? Kemudian yang kelima, gerak yang mendekati rangsangan disebut gerak apa? Nah, itu pertanyaan dari Ibu. Jawabannya cukup singkat ya, tidak perlu panjang lebar menjawabnya. Jadi silahkan dijawab, kemudian catat jawabannya di buku catatan, dan nanti ingat di-upload di Google Classroom. Nah, sekian pembahasan materi sistem gerak pada tumbuhan pada saat ini. Kita akan jumpa kembali nanti pada materi gerak pada benda. Ya, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu. Ingat di like YouTube-nya, kemudian di subscribe. Terima kasih, dadah.